Halo Sobat Mahawarta, kembali lagi dengan kita, aku Almas Dan aku Vina. di podcast kuliner Mahawarta hari ini. Kali ini kita sudah mendatangkan satu narasumber hebat. Dia seorang konten kreator makanan, yaitu Zahra. Halo. Halo Zahra. Hai kakak. Gimana nih kabarnya hari ini? Kabarnya baik dong. Udah bangun tidur langsung kayak secerah hari ini gitu. Perasaan kita ya menjalani hari seperti biasanya sih. Oke. Zahra ini mahasiswa jurusan mana sih? Aku mahasiswa jurusan Sastra Indonesia semester 6. Oh, sastra Indonesia. Kesibukannya apa kalau gitu? Kesibukannya kalau ya seperti pada umumnya kita dikejar-kejar tugas, project, terus juga aku banyak kayak kegiatan-kegiatan lain juga gitu sih. Kalau boleh tahu nih, kegiatan atau tugas-tugas mahasiswa akhir ini kan pasti banyak banget ya. Gimana sih kamu cara mengatur waktu atau membagi waktu dalam menjadi konten kreator makanan dan membagi tugas dengan tugas mahasiswa akhir ini? Kalau konten reviewku kan gak jauh-jauh dari kuliner ya. Kuliner itu kan pasti gak jauh-jauh juga dari makanan, dari itu kebutuhan Betul. sehari-hari kita kan. Kalau cara bagi waktunya sih sebatas kayak misalnya aku makan siang hari ini atau Iya. makan malam hari ini, terus aku rasa enak nih, cocok nih, nanti aku review. Atau misalnya nanti lagi makan siang aku mikir makan malam apa ya, nanti dari situ aku kayak aku mau review tempat ini gitu aja sih. Cukup mudah ya untuk membagi waktunya. Nah, ngomong-ngomong soal review makanan nih, gimana sih awal mula kamu menjadi seorang review makanan dan dari tahun berapa kamu mulainya? Sebenarnya kalau mulai-mulai itu belum lama ini ya, belum terbilang lama. Aku tuh mulai suka mendalami review makanan kayak gini tuh di akhir tahun 2023. Terus kalau awal mulanya gimana? Aku ini kan anaknya suka makan dan kulineran ya. Iya, betul. Terus kalau misalnya kita lagi duduk di meja makan tuh, menurut aku tuh suka otomatis aja gitu, suka deskripsiin makanan yang ada di depanku, mulai dari rasa makanan, kualitasnya, pelayanannya, harganya. Terus kayak aku rasa obrolan-obrolan kayak gitu tuh jadi topik yang menarik gitu kalau misalnya kita duduk di meja makan. Terus juga jadi ajang kita buat quality time sama lawan bicara kita kan, lawan makan kita gitu sih. Terus juga belum lagi aku anaknya suka foto-foto segala hal di sekitarku kan. Tiap makan juga aku suka foto nih makananku. Aku pikir oh ternyata foto-foto kayak gini seru juga ya. Belum lagi aku suka nulis juga. Terus aku pikir juga kenapa nggak didalamin aja. Terus ya udah akhirnya terbitlah akunku Mama Pahayo. Wah, jangan lupa di follow ya guys. Oke. Dalam mendalami konten kuliner ini ada inspirasi tertentu nggak sih dari seorang Zahra? Kalau inspirasi sendiri sih, kalau kalian perhatiin topik makanan atau kuliner di warga UNES, khususnya anak-anak UNES tuh kan suka banget ya sama Iya. makanan-makanan kayak gitu. Iya. Terus juga kalau kalian ikutin komunitas Manifest UNES, ikutin nggak? Oh iya, ikut dong. Itu kan ramai banget ya, isinya anak-anak mahasiswa UNES. Terus aku lihat di sana tuh sering ada yang share pengalaman mereka selama makan, tempat baru, hal-hal baru. Terus aku pikir aku mau coba juga nih sebagai SEM dari Manifestnya, aku kirim pengalamanku juga. Terus juga ternyata peminatnya banyak. Dari situlah aku, wah seru juga ya ternyata yang kayak gini gitu. Nah, kenapa nih kamu memilih makanan untuk jadi topik konten kamu? Kenapa kamu nggak memilih fashion kah atau mungkin musik gitu? Karena nggak jauh-jauh sih, kita kan sebagai makanan itu kan hal yang wajib bagi Iya, kita iya, ya. kebutuhan. Terus, siapa sih yang nggak suka makanan kan? Terus juga topiknya tuh mudah, karena semua kalangan kan pasti masuk kan, mulai dari bawah sampai atas pun pasti mereka suka hal-hal baru, makanan baru, kuliner baru gitu. Sih. Oke. Dari berbagai platform ya yang ada di sosial media, mengapa Zahra memilih Instagram? Kalau menurutku sendiri, kalau Instagram itu kan sebagian banyak orang pasti punya akun Instagram ya. Terus juga fiturnya mudah. Beda sama X itu kan kalau kita tulis karakter tulisan gitu kan ada batasannya ya. Iya. Terus juga foto-foto juga ada batasannya. Kalau Instagram itu menurutku kita lebih gampang aja sih interaksi sama sekitar dan buat share-share branding kita di sana. Kita kan bisa post feeds, share story gitu sih.
Atau mungkin kedepannya mau nambah lagi kah? Mungkin di YouTube bikin vlog-vlog makanan gitu? Sejauh ini kan aku cuman fokus di Instagram aja ya Iya. sama X. Terus aku juga pikir mau sih luasin akunku ke TikTok. Cuman kembali lagi aku adalah mahasiswa semester akhir yang diburu-buruin segala hal. Bener. Terus aku juga pikir dalam waktu terdekat ini tuh gak ada kesempatan buat ngedalamin itu gitu. Cuman kalau ditanya keinginan sih, aku pengen banget sih buat Iya. terjun ke dunia platform TikTok yang sekarang lagi ramai-ramainya ya. Iya bener. Ditunggu loh konten-konten selanjutnya. Oh gitu ya Zara. Oke, dalam proses memilih makanan atau tempat yang akan kamu review nih, apakah ada kriteria tertentu yang kamu gunakan gitu? Gak ada sih, mungkin sejauh ini sejujurnya gak ada ya. Karena sesederhana misal nih, aku pengen makan siang di sini atau aku kepo di tempat itu gitu. Terus aku datang ke sana, misal kayak oh ternyata makanannya cocok di aku, terus aku rasa penjualnya juga ramah, terus aku pikir kayak kenapa nggak ramai ya, terus dari situ aku mulailah aku foto-fotoin, nanti aku terbitin di akunku gitu aja sih, nggak ada yang kriteria gimana-gimananya. Yang penting sesuai selera kamu aja ya. Benar. Berarti nggak asal post doang nih. Terus Oke, sebelum mereview makanan nih, kamu sering nggak sih melakukan riset-riset tertentu gitu? Sering banget. Aku itu paling suka baca Google Maps. Karena kan Google Maps itu kan segalanya ada ya. Tempat-tempat Iya, benar. itu ada tempat beranda reviewnya. Aku tuh biasanya sebelum datang ke tempat baru atau restoran baru, aku selalu tuh ngecekin mulai dari foto-fotonya, ulasannya, harga menunya. Jadi Iya, saat aku benar. datang ke sana, aku nggak bingung tuh mau pesen apa atau kayak mau di mana kayak gitu tuh aku udah pasti riset sih. Nah, dilihat-lihat nih, pengikut kamu kan udah banyak banget nih. Sering nggak sih mereka nanya-nanya ke kamu kayak, Kak, rekomendasiin tuh tempat makan yang enak atau makanan yang enak mana sih Kak? Gitu. Kalau pengikut teman-teman aku di Mama Pahayu tuh termasuk aktif banget ya mereka. Iya. Karena kan sebagian besar akun-akun yang mereka sendiri gitu, akun yang aktif. Terus sering tuh mereka kayak like story, interaksi kita tuh bisa lewat like story, balas-balas DM. Terus ada juga nih sering banget kayak nanya, Kak, makanan yang enak tuh di mana sih? Nasi Padang enak di mana sih? Itu tuh jadi hal yang menurut aku seru banget sih karena kita bisa interaksi sama orang baru, ngobrol-ngobrol gitu sih. Termasuk sering. Oke. Untuk rencana kamu ke depannya nih, sebagai reviewer makanan apa sih? Rencana aku ke depannya itu balik lagi sih ke awal kayak aku tuh pengen banget buat aktif di platform kayak TikTok. Kayak kita tahu kalau pasar kuliner di platform TikTok tuh kan ramai banget ya peminatnya. Terus juga nggak pernah mati gitu kan peminat kulineran gitu. Aku pengen banget sih lebih aktif di sana dan sejauh ini aku juga udah bikin konsep dan branding gimana nanti cara aku buat terjun ke dunia TikTok gitu sih. Oke. Nah, kamu ini kan sebagai review makanan pasti kan ada di balik cerita itu ada pengalaman-pengalaman yang berharga ya mungkin. Boleh diceritain nggak sih ada pengalaman berharga apa selama kamu kulineran? Selama sejauh ini aku suka review-review makanan tuh banyak ya beberapa pengalaman berharga. Cuman ada satu pengalaman paling berharga yang paling aku suka dan itu tuh jadi titik balik hidupku juga sih. Gimana caranya lihat dunia? Mungkin bagi orang ini sederhana ya, cuma menurutku ini kenangan yang berharga aja gitu bagi aku. Boleh dong diceritain Zara. Jadi kejadian ini tuh sekitar pertengahan tahun lalu, belum lama ini. Deket kosanku itu tuh ada warteg gitu baru buka. Terus juga temen kosku ini tuh ngomong kayak, Zar ada tahu warteg baru buka gitu, kamu harus coba makanannya enak, kayaknya cocok deh di kamu. Belum lagi juga aku kan satu selera ya sama temanku. Iya bener. Terus aku pikir kayak, kepo deh. Tapi beberapa ke depannya tuh aku belum sempat ke sana sampai akhirnya aku ke sana. Itu tuh sekitar abis Isya jam 8-an gitu, jam 8 9-an. Aku datanglah ke sana kan. Pas aku datang, kok makanannya masih banyak gitu. Terus bapak ibunya tuh lagi duduk di pojokan kayak cuman nungguin duduk pelanggan dan nggak ada pelanggan selain aku kan. Akhirnya aku beli. Pas aku beli, oh ternyata satu selera sama aku, cocok banget gitu. Tipe masakannya tuh gurih asin yang sesuai aku banget kan. Terus juga menurutku di sana tuh ada kayak banyak makanan-makanan yang jarang banget di warteg UNES kayak udang asam manis, cumi hitam itu kan jarang banget ya. Iya bener. Terus juga harganya murah, bapak ibunya ramah banget. Akhirnya aku coba kan beberapa kali ke depannya aku terus makan di situ sampai aku pikir ini tuh emang kayaknya harusnya rame deh, cocok deh buat rame karena dari segi apapun tuh menurut aku udah pas banget gitu di aku Iya. kan. Aku sebagai orang yang punya
wadah atau platform kayak gitu, aku pikir kayaknya aku harus share deh di Mama Pahayo. Aku share lah di Instagram kan. Awalnya tuh cuma lewat story aja. Jadi yang tahu cuma pengikut-pengikut Mama Pahayo aja. Sampai akhirnya karena kayak gak begitu gimana-gimana banget, aku ngide lah, aku share di komunitas Memphis UNES dengan narasi kayak kolase foto gitu, beberapa makanan sama harga-harganya. Kan kalau anak UNES suka banget ya kalau Ada harga-harga harga gitu. ada harganya, harga-harga yang mahasiswa banget gitu. Aku share lah dengan narasi kayak, Nes ini tuh harusnya rame deh, kayak harganya murah, ini murah, itu kayak pelayanannya bagus gitu-gitu kan. Ternyata gak sesuai ekspektasi, di luar ekspektasi aku. Itu tuh boom, itu bener-bener langsung pecah, Viral. menurutku. Termasuk buat komunitas UNES termasuk pecah sih, karena viewersnya sampai puluhan ribu kan, dan termasuk besar kan. Di situ rame loh tuh, banyak yang reply kayak, Kak itu di mana, harganya berapa gitu-gitu, ih Kak fotonya bagus deh, bla 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 bla. Terus aku kayak aku jawab-jawabin tuh, iya lokasinya di sini, kamu harus datang gini 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 gini. Ya udah kan, aku kira cuma sebatas interaksi kayak share-share aja lah. Besoknya aku datang lagi lah, seperti biasa aku datang buat makan siang ke sana. Itu tuh baru jam setengah satu, jam satuan lah, jam-jam makan siang. Aku datang, itu etalase yang biasanya banyak sampai jam 9 malam itu kosong melompong di jam setengah satu siang. Itu ada beberapa pelanggan lain kan, aku datang, bapaknya tuh lagi ngelayanin gitu sisa-sisa makanan yang sisa-sisa gitu kan, maksudnya belum habis. Sambil ngelayanin, aku bilang lah kayak, Pak ini kok udah habis aja, padahal aku mau makan siang gitu, tumben. Terus kata bapaknya tuh lagi ngelayanin, sambil dia langsung lihat ke aku kayak sumringah gitu, kayak, iya mbak gitu, sedari pagi tuh warteg kita tuh kayak warung kita tuh berjubel banget, orang-orang banyak, bapak juga bingung gitu. Terus di situ wah, itu kayak ada siraman ke hatiku, itu hati aku bahagia banget pas tahu itu. Pasti. Iya Terus banget. gak lama istrinya datang, ibunya sambil bawa karung besar gitu, karung beras. Terus dia ngomong, iya mbak gitu, dari pagi tuh bener-bener ramai banget sampai ngantri-ngantri keluar, ibu juga bersyukur banget, bahagia gitu-gitulah. Terus aku kayak, wah, aku yang padahal nggak dapat makan siang ya, Iya. di situ aku langsung kayak, gak apa-apa deh nggak dapat makan siang, yang penting aku dapat pengalaman berharga kayak gini gitu. Yaudah, semenjak itu warteg itu sampai sekarang detik ini pun, sampai hari ini pun aku masih sering makan di sana dan selalu rame. Warteg yang biasanya tutup jam 9 malam dan masih keadaan full, sekarang tuh jam setengah 6 tuh sebelum maghrib tuh udah tutup. Udah habis semua ya. Itu wah, itu pengalaman yang benar-benar berharga sih. Dan aku pikir ternyata hal keisengan kita, kegabutan kita, hal kecil yang kita lakukan tuh bisa berarti besar bagi orang lain. Bener banget, kayak kita tuh tidak boleh menyepelekan hal sekecil apapun ya, karena kita nggak akan tahu ke depannya tuh gimana. Oke. Yang terakhir nih Zara, ada pesan dan kesan nggak sih untuk teman-teman yang sedang menonton ini? Buat teman-teman yang mau review makanan, share pengalaman kalian, kalian harus coba sih. Kalian bisa share pengalaman kalian mulai dari share di Instagram, share di teman-teman dari mulut ke mulut, karena ya itu tadi kayak aku bilang, kita nggak pernah tahu hal kecil yang kita lakuin tuh bisa berdampak besar bagi orang lain kan. Tapi kembali lagi, kita juga harus hati-hati sih dalam mereview sesuatu di internet dunia maya sekarang. Itu sih. Bener banget. Oke, Sobat Mahawarta, nggak kerasa ya kita udah di penghujung acara. Nggak kerasa juga kita udah ngobrol-ngobrol seru sama Zara. Terima kasih Zara. Terima kasih Zara sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga kakak udah undang aku sini. Banyak pesan yang bisa kita ambil dari Zara ya. Iya, betul banget. Oke, Sobat Mahawarta, jumpa lagi di konten-konten Mahawarta selanjutnya. Sampai jumpa.